Sekretaris Tim Pemenangan Radityo Egi Pratama, Rusman Effendi yakin bakal calon bupati jagoannya akan menang satu putaran pada kontestasi Pilkada 27 November 2024 mendatang. Ditegaskan ex-ketua DPD Golkar Lampung Selatan ini, pihaknya akan membentuk koalisi besar, tim sukses, bahkan jejaring relawan. Bukan hanya di desa maupun dusun, tetapi hingga tingkat RT. Sayang, meskipun telah mengatakan akan membentuk koalisi besar, Rusman masih enggan menyebutkan parpol mana saja yang akan berkoalisi untuk mengusung Egi sebagai bakal calon Bupati Lampung Selatan pada Pilkada serentak 2024 nanti. Sementara mengenai statement Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto yang optimis memenuhi syarat untuk maju kembali pada Pilkada tahun ini, Rusman mengatakan hal itu sah-sah saja. Namun menurut dia, ada pihak yang sangat berkompeten untuk menyatakan apakah pertahanan bisa maju lagi Pilkada 2024 mendatang, yaitu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dengan acuan dan aturan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Ya, penafsiran dari kubu sebelah ini Bang tentang kepercayaan diri dengan peraturan PKPU yang terbaru lah. Kalau dari tim pemenangan Egi sendiri melihatnya seperti apa? Boleh ya, sah-sah saja itu ya. Artinya ada tafsir dari pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk maju sebagai bupati. Itu kan tafsir. Nah, tetapi kembali lagi, tafsir itu katakanlah dari pihak-pihak tertentu itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan bahwa seseorang bisa menjadi calon atau tidak. Yang menentukan seseorang bisa jadi calon atau tidak, memenuhi syarat atau tidak adalah penyelenggara pemilu. Dalam hal ini tentu KPU dan Bawaslu. Mereka yang berwenang, mereka yang berhak menyatakan seseorang itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun saat ini muncul tafsir-tafsir baik dari praktisi hukum, dari kandidat-kandidat tertentu, itu tafsir, boleh saja silakan menafsir. Tapi tafsir itu bukan menjadi ketentuan, bukan menjadi kepastian. Silakan nanti. Nah, satu hal lagi perlu saya jelaskan, yang berkompeten dalam hal ini adalah tafsir ini tentu harus orang-orang yang mengerti hukum tata negara, bukan hukum pidana. Nah, jadi itu ya penegasannya, harus ada penafsiran dari ahli hukum tata negara. Kemudian yang kedua, yang menyatakan itu berhak atau tidak adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. KPU dari mana rujukannya? Putusan Mahkamah Konstitusi. Silakan mereka punya tafsiran. Kalau kesiapan sendiri untuk Egi-nya sendiri Bang? Kita sangat optimis ya, tentu Egi ini sangat optimis dengan jejaring yang sudah kita bentuk, kemudian dengan komunikasi partai politik, koalisi partai politik yang insya Allah koalisinya akan menjadi koalisi yang sangat besar, kemudian jejaring juga dari relawan yang menyatakan diri dukungan, kemudian ada juga relawan-relawan yang sudah kita bentuk sampai ke tingkat-tingkat RT, bahkan bukan hanya tingkat desa, bukan hanya tingkat TPS dan dusun, sampai tingkat RT. Dan kita optimis yakin kita bisa memenangkan Egi ini dalam satu putaran. Bang, jika nanti dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU kubu dari incumbent ini, apakah akan upaya hukum? Ya begini ya, kan seseorang maju sebagai kepala daerah itu kan ada standar aturan yang harus dilalui. Ketika itu bertentangan ketentuan dengan aturan, pasti bisa kita pastikan dia akan gagal menjadi calon. Dan kalaupun dipaksakan itu akan menjadi polemik dan akan menjadi gugatan secara hukum. Nah, ini juga kalau dipaksa, tentu ketika seseorang tidak memenuhi syarat lalu dipaksakan, pasti akan muncul gugatan hukum. Artinya ada perbuatan yang tidak sesuai ya dengan aturan. Kalau Egi sendiri Bang, di antara kandidat ini ada yang paling harus diwaspadai? Kita tidak ada satupun mewaspadai, tapi kita akan menghormati semua calon. Kita anggap beratlah semua calon. Kita akan anggap semua berat, katakanlah partner kita dalam berkompetisi, tetapi kita percaya diri kita bisa mampu memenangkan pertarungan. Disinggung soal kekhawatiran pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN jika petahana lolos sebagai peserta pilkada mendatang, Rusman secara tegas mengingatkan ASN agar tidak terlibat politik praktis dan melanggar azas netralitas karena konsekuensinya bisa berakibat fatal. Seandainya para keputusan di KPU nanti, incumbent ini bisa mencalonkan diri maju sebagai pilkada, apakah ada kekhawatiran Bang untuk netralitas ASN?
Ya, kalau dari tahun ke tahun kan ASN itu kan ada aturan ya, ada aturan yang mengikat ASN bahwa mereka harus netral secara aturan. Tentu kalau dilanggar ya ASN juga akan kena sanksi. Dan kita tidak akan segan-segan camkan kepada ASN yang berani melanggar aturan, mereka juga akan kita berikan sanksi karena kita juga memiliki tim advokasi hukum. Jadi jangan coba-coba ASN main terbuka terang-terangan mendukung salah satu calon, kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita akan bidik mereka dengan ketentuan dan aturan. Mereka juga pasti kita akan berikan sanksi. Keren. Belum diketahui berapa pasang calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak 27 November mendatang. Namun harapan masyarakat pilkada berjalan aman, nyaman, dan damai, serta jurdil, hingga terpilih satu pasang kepala daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lini kehidupan. Dari Lampung Selatan, Marcel Delta TV melaporkan.